Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ranah Minang, sebuah hamparan permata hijau di Pulau Sumatera. Tanah yang subur, dianugerahi pemandangan alam yang memesona, dan dihuni oleh masyarakat muslim yang memegang teguh prinsip hidup yang menjadi falsafah mereka turun-temurun. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Di sini, kearifan lokal berpadu mesra dengan ajaran Islam. Di setiap sudut nagari, dari Solok, Agam, hingga pesisir selatan, denyut kehidupan selalu diiringi kumandang azan 5 waktu, menjadi pengingat konstan akan kebesaran Sang Pencipta dan tujuan hidup manusia di dunia. Generasi muda dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat, mencintai masjid, dan menghormati alam sebagai bagian dari karunia ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun harmoni dan ketenangan itu kini koyak. Ujian berat tengah melanda bumi nan permai ini. Beberapa waktu lalu, air bah turun dari perbukitan. Bukan sebagai berkah hujan yang menyuburkan, melainkan sebagai air mata murka alam yang menghancurkan. Tanah longsor merenggut paksa kehidupan yang tenang, menimbun impian dan kenangan. Puluhan nyawa melayang sia-sia. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan masa depan yang mereka rancang. Musibah ini menyisakan pertanyaan mendalam di hati kita. Mengapa ini terjadi di tanah yang dikenal taat beragama ini? Apakah ini semata-mata takdir yang harus diterima dengan lapang dada? Ataukah ada sebab akibat yang datang dari kelalaian kolektif manusia yang luput dari pengawasan kita? Di tengah tumpukan puing dan lumpur yang mengering, satu hal yang tidak pernah kering adalah semangat iman dan ketabahan masyarakat Muslim Minang. Inilah potret nyata keteguhan hati seorang Muslim sejati. Ketika dunia seakan runtuh, fasilitas hilang, mereka tidak meratap histeris tanpa arah. Mereka mengangkat tangan, bersujud dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sadar betul bahwa hidup dan mati, musibah dan nikmat, semuanya berada dalam genggaman kodok dan qadar Allah. Mereka memahami betul melalui pengajian dan ceramah para ustadz bahwa setiap musibah adalah kafarah penghapus dosa dan ujian keimanan yang akan meninggikan derajat mereka yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Al-Baqarah 155-156.
Namun, sebagai umat yang diajari untuk berpikir dan merenung, kita tidak bisa hanya pasrah tanpa melihat sebab musabab di balik bencana ekologis ini. Ajaran Islam juga mendorong kita untuk menggunakan akal sehat, ulil albab, orang-orang yang berpikir dalam menganalisis realitas. Bencana hidrometeorologi ini, diakui atau tidak, diperparah oleh kerusakan lingkungan yang masif. Laporan dari berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan dan warga lokal, mengindikasikan adanya penebangan hutan yang tak terkendali di hulu sungai, area krusial penyerap air. Alih fungsi lahan di daerah resapan air menjadi perkebunan monokultur atau pemukiman elit, hingga aktivitas galian C ilegal seakan menjadi denyut nadi baru yang merusak tatanan alam di ranah Minang. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar. Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dan penerbitan izin-izin usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam ajaran Islam, manusia diamanahi sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi, bukan sebagai perusak. Amanah ini menuntut tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan mizan alam. Ketika amanah ini dikhianati, baik karena kelalaian administrasi atau karena kepentingan ekonomi jangka pendek, maka keseimbangan alam pun terganggu dan bumi seakan membalas. Tindakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan demi keuntungan sesaat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Dan Allah telah memberikan peringatan yang sangat jelas dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41, yang menjadi pengingat tajam bagi kita semua. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Ar-Rum 41. Musibah ini adalah teguran keras, bukan hanya untuk masyarakat di sana, tapi untuk kita semua yang menyaksikan dari jauh. Teguran bahwa ketaatan beribadah secara ritual, syalat, puasa, haji, haruslah selaras dengan ketaatan menjaga alam semesta yang diciptakan Allah dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Ranah Minang sedang diuji. Iman masyarakatnya kuat, tapi alamnya menjerit meminta pertanggungjawaban. Mari kita doakan saudara-saudara kita di sana agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam membangun kembali kehidupan mereka. Dan mari kita, sebagai hamba Allah, berkomitmen untuk menjaga bumi ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya yang juga berhak menikmati karunia alam ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadikan video ini sebagai bahan renungan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini untuk konten-konten Islami yang mengedukasi dan menginspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.